Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fernanda, Prodi Akuntansi PGG S1, kelas AK 306, dengan NIM 2403010102894 pada mata kuliah Digital Marketing. Kali ini akan membahas salah satu brand kosmetik yang cukup lumayan terkenal di Indonesia, yaitu Wardah. Dan mari kita analisis strategi digital marketing dan customer engagement yang dilakukan oleh Wardah. Sebelum itu kita cari tahu dulu ya, Wardah itu apa sih? Yaitu salah satu brand kosmetik terbesar di Indonesia yang berhasil membangun identitas kuat sebagai halal beauty brand. Jadi Wardah itu adalah pelopor kosmetik halal di Indonesia. Di tengah kompetisi industri kecantikan yang sangat ketat dan dominasi brand global, Wardah mampu mempertahankan loyalitas konsumen melalui strategi digital yang inovatif, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan wanita Indonesia. Nah, jadi wadah ini melalui pendekatan yang terintegrasi antara sosial media, influencer marketing, kampanye yang cukup emosional, mengena hati para konsumen, serta inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Wardah. Jadi Wadah ini merupakan salah satu brand lokal yang paling sukses ya dalam mengembangkan kedekatan emosional dengan pelanggan. Wardah juga berhasil memanfaatkan kekuatan nilai Islami, sains, serta kecantikan natural untuk menciptakan diferensiasi yang kuat dibanding dengan kompetitor. Halal, natural, alcohol free, local and global expert, dan cruelty free. Nah, jadi positioning ini yang dilakukan oleh Wardah itu halal, natural, science driven. Jadi, salah satu kunci kesuksesan Wardah adalah positioning yang jelas dan konsisten. Wardah memposisikan diri sebagai brand kosmetik halal, aman, modern, dan terafiliasi dengan sains. Nah, ciri khasnya itu yaitu udah pasti ya, yang kita ketahui bersama yaitu halal, yang menargetkan mayoritas muslim di Indonesia. Kemudian citra brandnya itu clean, lembut, minimalis. Jadi, dominan warna interface di digital marketing itu warna turquoise atau Tosca, lebih dikenal sebagai biru Wardah sih kalau sekarang ya. Kemudian fokus pada self confidence, self care, dan beauty empowerment, mendukung kampanye edukasi kecantikan yang aman dan sesuai syariat. Nah, jadi positioning ini relevan dengan perubahan gaya hidup modern. Wanita ingin cantik tetapi tetap merasa aman, bersih, dan sesuai nilai pribadi. Nah, target audiensnya itu muslimah modern, Gen Z, dan wanita pekerja atau wanita karir. Kemudian kita lihat juga di strategi konten media sosial Wardah. Jadi Wardah ini ada ya semuanya di media sosial, yaitu di Instagram, TikTok, YouTube, dan ada website sendiri yang tadi udah kita lihat bersama. Nah, kalau kita bahas satu-satu mulai dari Instagram itu visual, estetik, dan edukasi. Langsung kita lihat ya di Instagramnya. Feeds-nya itu estetik dan edukatif ya. Dan cukup aktif juga di Instagram. Fokusnya kalau di Instagram itu adalah tutorial makeup sehari-hari, tips skincare berdasarkan tipe kulit, informasi ingredients yang pastinya selalu ada, dan cara kerja produk serta review pengguna. Dan Wardah ini perusahaannya itu cukup terkenal dengan CSR-nya. Nah, sedangkan kalau kita lihat itu di Instagram, Wardah itu aktif di penggunaan feeds Instagramnya yang carousel, ada juga yang apa namanya, Reels, Story. Kemudian kalau kita lihat di TikTok, itu edukasi singkat dan engagement yang tinggi karena sekarang ini orang-orang pada beralih ke TikTok ya. Jadi Wadah juga memaksimalkan TikTok dengan beberapa contohnya itu seperti video Get Ready With Me yang cukup menarik ya. Kemudian review jujur, before after skincare, tips kecantikan 30 detik, efek suara yang viral selalu digunakan, jadi selalu up to date. Kemudian juga tidak lupa kolaborasi dengan TikTok creator yang FYP. Hasilnya, Wadah itu sering muncul di FYP dan membuat awareness meningkat drastis, terutama pada Gen Z. Kalau kita lihat di TikToknya, cukup aktif juga. Jadi TikTok ini fokus ke konten singkat yang FYP dan Get Ready With Me itu. Merangkul juga artis Indonesia yang sukses di Korea. Kebanyakan sih review ya kalau di TikTok ya. Before after. Kemudian di YouTube juga aktif. Bentuk itu storytelling dan edukasi yang lebih mendalam. Nah, lebih panjang kontennya nih, seperti behind the brand, proses pembuatan produk, scientific process, live talk dengan beauty expert dan dermatolog, video inspirasi perempuan Indonesia, sama dokumentasi CSR dan kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh Wardah. Nah, kalau kita lihat, kemudian YouTube ini juga untuk storytelling dan edukasi dermatologis ya, seperti podcast lah. Dan ada beberapa mini series yang cukup menarik. Ada juga uh, iklannya ya, yang menarik juga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu influencer marketing Wardah. Nah, salah satu strategi besar Wardah untuk membangun kepercayaan dan awareness para konsumen adalah dengan menggait brand ambassador yang besar.
yang contohnya seperti Dewi Sandra, Laudia Cynthia Bella, Zaskia Sungkar, Kristina Dewi, Natasha Rizky, Citra Kirana, yang mana rata-rata semua artis tersebut itu mencerminkan wanita muslim yang modern, elegan, inspiratif, family oriented, dan menjaga nilai Islami. Jadi beauty influencer besar ini untuk menjangkau audiens umum. Nah, kemudian beauty influencer dan makeup artist juga, Wadah itu juga menggandeng MUA dan influencer seperti Tasya Farasya, Suhai Salim, Abel Cantika, Rachel Goddard, Yofi Adiguna. Nah, kalau yang ini strategi untuk memperluas audiens non-muslim dan menjangkau komunitas beauty enthusiast yang lebih luas. Kemudian juga Wadah itu menggait micro-influencer dengan cara mengirim PR package rutin kepada ratusan micro-influencer, tujuannya untuk menciptakan ribuan konten review, memperbanyak bukti sosial, dan mendorong organic reach lebih tinggi. Jadi Wadah itu sangat kuat dalam community driven marketingnya. Jadi microinfluencer ini untuk strategi masalah bukti sosialnya. Jadi menarik konsumen untuk ikut beli juga. Kemudian kampanye marketing emosional dan great storytelling. Jadi Wardah ini terkenal mampu menciptakan kampanye yang menyentuh secara emosional dan identitas perempuan. Contohnya itu cantik dari hati. Jadi ketika kampanyenya itu cantik dari hati, itu mengajak perempuan untuk percaya diri, tidak sekadar cantik fisik tapi cantik dari hati. Kemudian feel the beauty, fokus pada kecantikan natural dan self love. Kemudian juga beauty moves you, menggabungkan kecantikan, kesehatan mental dan empowerment. Kemudian juga rutin ya kampanye Ramadan setiap tahun itu kampanyenya menghadirkan konten yang hangat, modest fashion, dan makeup yang natural. Kemudian juga hashtag everyday glow, ada juga Wardah Bright Days yang menghubungkan cerita pengguna sehari-hari dengan manfaat produk Wardah. Jadi kampanye Wardah itu selalu relatable, jadi selalu ngena ya para Gen Z, terutama kampanye Ramadan dan Modest Beauty selalu up to date. Kampanye juga selalu emosional dan relatable. Kemudian yang kelima adalah kolaborasi strategis dan aktivasi brand. Jadi Wadah ini juga sering melakukan kolaborasi untuk memperkuat citra brand. Contohnya itu kolaborasi dengan Hijabers Community, Jakarta Fashion Week, Muslim Fashion Designer, kolaborasi dunia pendidikan dan sains seperti UI, dermatolog, dan skincare spesialis. Kemudian juga kolaborasi dengan artis dan film Islami, campaign Ramadan dengan selebriti. Kemudian yang keenam, strategi customer engagement Wardah sangat terstruktur, multi-platform, dan konsisten. Jadi Wadah ini menggunakan loyalty program seperti Wadah membership ini cukup digunakan oleh brand lain juga ya, melalui aplikasi website, poin pembelian, reward, akses early sale atau limited edition, event eksklusif. Nah, program itu meningkatkan repeat purchase. Kemudian juga Wadah Beauty Skin First, itu suatu community. Jadi Wadah itu sering memiliki komunitas seperti sharing skincare rutin, beauty class, makeup workshop, event yang mengundang membership. Jadi komunitas itu menciptakan kedekatan dan sense of belonging. Kemudian juga ada konsultasi online-nya yang disediakan pada website dan Instagram untuk konsultasi tipe kulit, rekomendasi produk personal, live Q&A, fitur WA juga ada. Kemudian juga ada user generate content. Jadi Wadah itu secara aktif repost foto customer review, membuat challenge, fitur highlight, kompetisi review jujur. Jadi memperkuat engagement tanpa biaya besar karena mengajak konsumen untuk aktif. Kemudian juga respon customer service-nya itu cepat. Di DM, Shopee Chat, TikTok Comment. Kemudian strategi omnichannel yang kuat. Jadi Wadah itu banyak sekali ya marketplace-nya, ada di Shopee Mall, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop. Kemudian setiap platform itu dilengkapi dengan live stream rutin, giveaway, flash sale, bundle produk. Kalau di offline-nya itu tersebar di Watson, Guardian, Alfamart, Indomaret yang gampang terjangkau oleh konsumen. Di website resmi juga katalognya lengkap, artikel edukasinya juga ada, konsultasinya juga ada, promo eksklusifnya juga ada. Nah, jadi analisis keunggulan sosial media Wadah ini, Wadah itu unggul karena satu konsisten visual brand. Jadi sampai warnanya tuh disebut sebagai warna Wardah gitu. Sudah menjadi ciri khas. Kemudian tone komunikatif, lembut dan elegan. Kemudian kombinasi edukasi, inspirasi dan storytelling yang menarik. Juga influencer marketing yang masif tapi tetap relevan dengan generasi-generasi sekarang. Kemudian juga fokus pada hal lifestyle dan beauty empowerment yang mana menggugah perasaan para wanita di Indonesia. Kemudian engagement tinggi melalui komunitas dan UGC. Kolaborasi luas, serta inovasi konten yang cepat menyesuaikan tren TikTok yang mana saat ini sedang viral ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hasil dari analisis brand Wardah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.